Namun, beberapa platform e-commerce masih menyediakan minyak goreng murah. Salah satunya Blibli.com. Aspal akan bermasalah apabila lintasan kering. Bahkan ketika dalam keadaan basah, Anda masih bisa melihat lubang terutama di tikungan terakhir sirkuit Mandalika. Hola Sobat Negeriku, balik lagi bersama kami tentunya hanya di program reactionjpnn.com ada cerita di balik berita. Iya. Bersama saya Sergi dan Dea. yang cantik ini sebelah saya itu Dea ya. Iya. Dea apa kabar? Sehat, Mas Sergi gimana Ya, kabarnya? berkat doa dari Sobat Negeriku kita semua sehat. Semoga Sobat Negeriku semuanya sehat-sehat juga ya. Ya. Ada highlight berita apa aja sih di reaction kali ini? Nah, minggu ini kita bakal ngebahas soal banyak banget ya, ada 5 yang populer banget. Pekan ini ada soal uang nasabah BNI yang hilang 3,5 miliar. Waduh. Terus juga ada juga masih nggak habis-habis di pembahasan soal sirkuit Mandalika. Ada juga lagi nanti. Masih kita belum bahas. move on ya. Euforianya masih Nanti kita lihat ya, kental. Bang Sergi. Oke, selengkapnya hanya di reactionjpnn.com. Oke dia, kita bacain puncak populer ya, puncak berita populer nomor 5 nih. Nomor 5. Di minggu ini. Ya, Oke. lagi-lagi ini kita agak sedih juga ya. Dan kisah pilu dari tanah ujung Indonesia, yaitu di Papua. Nah, headline beritanya seperti ini. KKB masuk kota, ada peran desertir TNI di balik hujan granat di Papua. Jadi latar belakangnya adalah di Nduga, Kabupaten Nduga, Papua itu, aparat gabungan di Kabupaten Nduga, Papua dalam kondisi siaga 1. Hal itu lantaran kelompok kriminal bersenjata atau KKB pimpinan Egyanus Kogoya telah masuk ke perkotaan. Ya, tapi di samping itu memang pihak kepolisian dan TNI bilang memang suasana masih kondusif sih. Cuman dengan adanya kelompok KKB datang ke kota ini, yang menjadi kekhawatiran adalah adanya desertir dari anggota TNI. Ya, desertir itu adalah pembangkangan ya, pembangkangan dari kelompok tentara, terus pengkhianatan melawan tentara lagi gitu. Nah, dia keluar. Padahal sebelumnya itu ada 2 oknum tentara yang sudah meninggal, gugur di melawan KKB di Egyanus itu, seperti itu dia. Nah, aktivitas warga sebenarnya masih normal, tetapi anggota di setiap pos keamanan siaga mengantisipasi aksi susulan KKB dari kelompok tersebut gitu. Nah, yang diberitakan juga di artikel jpnn.com ini, AKBP Komang menyebutkan saat ini belum ada rencana aparat mengejar kelompok Egyanus. Nah, untuk kejar-kejaran tidak ada, saat ini kami lebih soft karena mereka beraksi baru kami bertindak. Katanya seperti itu. Ya. Ya, menurut pandangan kamu gimana nih soal KKB ini? Aduh, ini aku ngeliatnya risky banget ya, berbahaya Iya, banget sangat ya, berbahaya. gitu. Dan nggak main-main ya, taruhannya tuh beberapa anggota TNI kita udah gugur Iya. gitu. Dan ada pembangkangan dari TNI juga Nah itu, gitu di baliknya. deserter Aduh. itu yang paling bahaya sebenarnya. Karena dia tahu masalah di TNI di sana, problemnya apa gitu. Iya, tahu Istilahnya internalnya lah ya. kalau kita sekolah dulu, SWOT-nya tahu lah, strength, ya, weak-nya tahu, ya kan, ancamannya Iya, betul. seperti apa. Nah, mereka yang punya, tapi kita doakan terus, Semoga aman-aman semoga terus ya. Indonesia aman, terutama di KKB juga mereka hidup Di tentram Papua. dan kondusif ya, Iya. di Papua. Oke, ada komentar nih dari Sobat Negeriku Coba, soal silakan baca. berita ini. Dari Susanto Anton, dia bilang TNI Polri lama-lama habis di Papua karena mereka menganggap Indonesia itu penjajah seperti Indonesia menganggap Jepang dan Belanda juga penjajah. Makanya jangan heran di Papua banyak pengkhianat atau mata-mata yang pura-pura NKRI tapi di belakang mereka menusuk seperti keadaan sekarang ini. Banyak korban TNI Polri yang gugur. Iya. Terus ada juga komentar dari Munas Raharjo, katanya prajurit TNI gugur di tangan saudara sendiri. Lama-lama habis dibantai saudara, sedih rasanya. Ya. Tapi menarik yang di komentar pertama itu ternyata paradigmanya itu memang seperti itu ya ternyata Iya ya. Apa namanya? Paradigma dari KKB bahwasanya kita ini penjajah Indonesia mereka ini adalah gitu. penjajah, iya betul. Nah, itu yang perlu kita ngertiin ya. Ya oke. Ya, kira-kira sudah case close. Oke, sekarang kita ke berita populer nomor 4. Keempat. Silakan Dan dia bacain ya. Beritanya ini kabar buruk lagi nih, Bang
Sergi. Kabar buruk lagi. Kabar buruk lagi. Judulnya Oke, gini. aku simak. Oke, uang nasabah BNI hilang 3,5 miliar rupiah, saldo tersisa ratusan ribu. Oh, pelakunya. Ya, yang pasti bukan saldo saya sih. Jangan. Ada tapi 3,5 miliar ya. Belum ada. Oke, jadi gini, seorang nasabah Bank BNI cabang Samarinda bernama Muhammad Ahsan Ali kehilangan uang 3,5 miliar yang disimpan di 2 rekeningnya. Pedagang ikan yang berlapak di Pasar Segi di Samarinda, Kalimantan Timur itu memang rajin menyisihkan penghasilannya untuk ditabung di Bank BNI. Yep. Jadi sedikit demi sedikit lama-lama kan jadi bukit. Itu harapannya dia, tapi uang yang dia tabung sejak 2004 itu ternyata tidak pernah ada di dalam rekening miliknya. Setelah belasan tahun menabung, akhirnya uang Ahsan yang sudah sampai 3,5 miliar ini pas dia cek lagi saldonya di ATM hanya tersisa ratusan ribu. Nah, dia ngerasa kaget, uangnya tinggal 490 ribu gitu. Nah, peristiwa ini terungkap saat Ahsan mengecek rekeningnya di ATM. Terus habis itu dia nangis, dia mengaku nangis karena uang itu hasil kerja kerasnya dia selama beberapa belas tahun gitu ya. Signifikan sih ya dari M ke ratusan ribu. Terus kepada pimpinan BNI cabang Samarinda, Ahsan menanyakan soal saldo rekeningnya kemana nih, kayak gitu dia tanya. Singkat cerita, setelah diselidiki ternyata terungkaplah siapa yang menjadi penyebab. Nah, jadi uang miliaran rupiah itu selama ini disetorkan Ahsan ternyata ditarik secara diam-diam oleh petugas customer service BNI. Pelakunya bernama BC Dalla Eka Putri. Oknum utama yang membuat isi tabungan Ahsan lenyap itu kini sudah menjadi terdakwa atas perkara tersebut. Perempuan tuh ya? Perempuan, Mbak Dalla ini. Gitu, dia didakwa melakukan manipulasi untuk kepentingannya sendiri. Jadi sebagai petugas CS, customer service itu, dia mendampingi Ahsan terus tuh ketika melakukan transaksi. Jadi dia bisa mengakses rekening milik si Ahsan itu. Nah, itu dimanfaatkan untuk kepentingannya dia sendiri. Wah. Berarti harta tahta wanita real di situ ya? Waduh, jahat juga mbaknya ya. Yeah. Ada komentar apa dari komentar dari sobat negeriku? Ada dong. Dari Abah Yahya. Okay. Abah Yahya bilang kesalahan pegawai harusnya tanggung jawab manajemen sepenuhnya. Ya, Keamanan, kenyamanan, dan kepuasan nasabah harus menjadi prioritas utama. Wewenang CS harusnya terbatas. Usut pimpinan cabangnya atau atasan si customer service tentang kemungkinan keterlibatannya gitu. Iya. Ada lagi dari Begoyap. Begoyap ini bilang kalau sudah begini kasihan nasib nasabah. Ternyata oleh pihak bank seakan disuruh harus bersusah-susah untuk memperjuangkan haknya lewat putusan pengadilan. Banyak tuh pengorbanannya, mulai wirawiri ngurusnya sampai membayar pengacara. Wow, katanya. Kita tunggu gimana meja hijau ya. Meja hijau yang berbicara. Ya, biar seadil-adilnya ya. Karena memang nyesek juga sih dia nabung jaga keras. Tiba-tiba pedagang ikan diambil sama oknum yang ada di situ. Oke? Oke. Case close. Oke, sekarang berita populer ketiga. Ini tentang minyak goreng nih. Udah 3 aja. Iya, ini tentang minyak goreng, judulnya ini daftar merek minyak goreng murah, harga diskon bun. Surprise. Mau bulan puasa ya. Mau bulan puasa nih ngebahas minyak goreng. Murah. Jadi harga minyak goreng curah dan kemasan hari ini terpantau masih cukup tinggi saat berita ini ditulis ya. Di sejumlah minimarket dan warung kelontong, minyak goreng kemasan dibanderol kisaran Rp49.000 hingga Rp50.000 per pouch isi 2 liter. Minyak goreng curah dibanderol Rp20.000 hingga Rp22.000 per kilogram. Namun, beberapa platform e-commerce masih menyediakan minyak goreng murah, salah satunya Blibli.com. Dikutip dari laman resmi Blibli Mart, harga minyak goreng Fortune dibanderol Rp21.500 per pouch isi 900 ml. Kemudian Fortune seharga Rp45.500 per pouch isi 2 liter dengan diskon 7% dari harga awal Rp49.000 per pouch. Kemudian minyak goreng merek Vilma dipatok Rp47.800 dari harga awal Rp50.000 per pouch isi 2 liter.
Nah, terus harga minyak goreng merek Masku dijual dengan harga Rp43.000 per pouch dengan ukuran 2 liter dari harga awal Rp50.500 per pouch. Terus habis itu ada juga minyak goreng merek Sania Premium dibanderol seharga Rp46.500. Lalu ada minyak goreng merek Sofia yang dibanderol Rp48.500 dari harga Rp55.000. Ada juga minyak goreng merek Resto kemasan kecil 180 ml diskon 21% dibanderol Rp5.175 dari harganya tadinya Rp6.580. Sedangkan untuk ukuran 1 liter itu harganya Rp24.888. Jadi tunggu apa lagi, yuk berburu minyak goreng. Saya gitu. seperti ada di suasana pasar swalayan. Iya ya, ya minyak goreng harganya turun gitu. Ya, memang turunnya nggak terlalu signifikan, nggak drastis Iya. ya. Tapi karena kabar kelangkaan minyak goreng dan kenaikan harga minyak goreng, adanya penurunan diskon-diskon ini Kecil-kecil ini lumayan sekali memberikan terutama angin untuk para segar. pedagang ya. Pedagang para gorengan, pisang, goreng juga. pisang ya kan. Goreng pisang gitu ya. Nah, itu dia makanya kita berharap lah semoga bulan puasa ini ada secercah harapan buat sembako turun ya harga atau untuk masyarakat ya. Diadakan lagi dari pemerintah bagi-bagi sembako kayak waktu pandemi kemarin. Oh ya betul. Ya. Mungkin kalau pemerintah itu merasa bersalah gitu loh kepada rakyat ya, itu bisa ya. Ada komentar dari Sobat Negriku. Ini menarik nih, saya setuju sih sama ini. Kirain harganya turun, kok masih di harga 49.000 sampai 50.000. Ini namanya bukan harganya yang turun, tapi minyaknya turun dari truk. Dari truk ke tempat barangnya. Dan sekarang yang menghilang malah emak-emak karena takut dengan harga yang mencekik. Ya. Ada lagi dari beda. Kirain turun beneran jadi 28.000 2 liternya. Kalau masih harga segitu mah bagi saya masih mahal. Iya sih, kalau saya pribadi pengalaman terakhir beli minyak itu berapa bulan yang lalu ya ke salah satu pasar swalayan itu harganya 22.000 sampai 25 memang terakhir aku beli. Gitu. Oh, itu per berapa? 2 liter ya? 2 liter. 2 liter, ya ampun ternyata sekarang naiknya 50%, 100%. Wah. Oke? Iya. Kita berdoa semoga Indonesia damai dan ekonomis harga minyaknya. Cash close. Tadi kita sudah bahas tentang KKB, lalu kita bahas tentang kehilangan duit dari miliaran sampai ratusan ribu. Terus terakhir minyak goreng. Nah, sekarang kita bahas tentang olahraga yang sangat fenomenal, yang internasional juga dan hanya ada di Indonesia, yaitu sirkuit Mandalika MotoGP. MotoGP. Headline-nya seperti ini. Joan Mir bercerita soal keangkiran sirkuit Mandalika. Ngeri gitu ya. Nah, Joan Mir itu kamu tahu nggak siapa? Dia pembalap. Pembalap dari mana? Spanyol? Spanyol. Nah, kita kan jadi tebak-tebakan. Di Lombok ya, terutama di Mandalika, rider Suzuki Exter Joan Mir menyebut balapan MotoGP Indonesia 2022 di sirkuit Mandalika berjalan cukup sulit. Beberapa hal dia ungkapkan cukup sulitnya yaitu jalanan atau sirkuitnya itu aspalnya masih kurang bagus katanya gitu. Karena dia standarnya standar internasional ya. Iya dong. Aspalnya kurang bagus dan yang lebih ngerinya lagi adalah terdapat lubang-lubang gitu. Jadi kalau lubang itu kalau nggak terlalu dalam, kalaupun basah lubang itu ketutup gitu sebenarnya. Tapi di sirkuit Mandalika, walaupun hujan, walaupun basah, itu tetap kelihatan lubangnya. Separah itu kata dia. Iya. Nah, terus kendala yang dialami itu ya kankerannya contohnya sudah memakan korban ya. Marc Marquez kan. Marquez sudah korban. Nah, bisa dilihat juga dari masih ada banyak lubang dan lain-lain gitu. Ya sangat-sangat menyulitkan bagi pembalap ya. Terus dia bilang gini, saya pikir aspal akan bermasalah apabila lintasan kering. Bahkan ketika dalam keadaan basah, Anda masih bisa melihat lubang terutama di tikungan terakhir sirkuit Mandalika. Gitu. Wah, berarti ini sebenarnya berbahaya banget ya kalau para rider ngelihatnya ya. Ya tapi lancar kan? Alhamdulillah sih. Mungkin cengeng kali. Waduh. Dia belum tahu di di daerah Kemanggisan,
daerah Kemayoran tiap malam menerap. Itu belum nggak masalah mereka belum gitu. ke pinggiran Jakarta macam Depok, Citayam dan teman-temannya belum itu lagi dia. dia, belum Belum lagi nyobain. ketemu begal-begal yang ada di jalan. Nggak ada di Mandalika kayaknya Cuman begal. aspal lobang ya, udah lah ya. Ada komentar apa? Oke, ada komentar dari Michael Young. Iya. Katanya dari pertama cuma Joan Mir aja yang protes. Nah, kan Sedang bener. Baby Alien yang crash aja sedikit pun tidak menyalahkan tracknya. Bisa-bisa tunggangan JM semakin amblek di sini. Payah bener, sepertinya nggak profesional bener, payah katanya gitu. Cengeng kalau saya Cengeng bilang, berarti. bukan payah. Ada lagi nggak? Udah itu dulu, itu aja Michael yang aja yang Iya. Untuk John Mir kita tunggu di Kemagisan. biar dia cobain ya nge-track di Kemanggisan. Oke, case close. Oke, seru ya tadi kita bahas tentang MotoGP ya? Iya dong. Iya. Ya, dengan apa euforianya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke dalam puncak berita paling populer di weekend ini di reactionjpd.com. Nah, ini tidak ada habis-habisnya ya perseteruan ini ya. Headline-nya seperti ini. Setelah serahkan bukti autentik dugaan keterlibatan Luhut, Haris Azhar bilang gini, kalau saya kalah silahkan dihukum. Nah, Berani sekali ya. ya, jadi sebelumnya tuh Direktur Lokataru Haris Azhar mendorong penyidik Polda Metro Jaya memeriksa sejumlah dokumen yang telah diserahkan bersama kuasa hukumnya Nurholis Hidayat pada Rabu kemarin. Nah, Haris Azhar mengklaim dokumen itu berisi soal keterlibatan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman atau Menko Marves, yaitu Luhut Binsar Panjaitan, dalam dugaan kejahatan ekonomi di Intan Jaya, Papua. Ya, ini istilahnya orang apa namanya ya? Cacing lawan ular. Waduh, serem Oh, banget. iya dong. Bener Oh, iya. sih. Seperti itu. Nah, dia menyerahkan sejumlah dokumen itu setelah diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka. Kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Luhut Binsar pada Senin. Nah, sebelumnya kan memang Pak Haris Azhar ini memang sudah dijadikan tersangka kan, gara-gara pencemaran nama baik itu. Bahwasanya si Pak Luhut Binsar Panjaitan ini ada keterikatan nepotisme lah. Di situ kan. Nah, seperti itu. Nah, koordinator kontra yaitu Esfatia juga kena juga di sidang perdata juga sama Pak Luhut. Kenapa? Karena dia bikin video yang sangat fenomenal videonya. Nah, dari beritanya aja sudah sangat kontroversi ya. Judulnya seperti ini. Ada Lord Luhut di balik relasi ekonomi operasi militer Intan Jaya. Ya, nyebutnya Lord lagi ya. Iya, Lord. Ya, berarti dia Tuhannya Luhut. Luar biasa. Nah, pria kelahiran 10 Juli 1975 itu yaitu Haris Azhar mengklaim dokumen tersebut diambil dari sebuah sumber yang resmi perihal keterlibatan Luhut Binsar Panjaitan. Nah, ini sangat sulit ya bagi Haris Azhar sebenarnya. Ya. Haris Azhar yang kesulitan walaupun Iya. sebenarnya dia ngerasa ngasih bukti yang sangat otentik Valid gitu dan ya. sumbernya udah valid. Gitu. Apalagi dia keluar-keluar di publik ya, Di artinya publik. dia sudah berani dan Haris Azhar bukan orang biasa lah, bukan orang masyarakat umum lah. Gitu. Ya. Dan dia menunjukkan sangat beraninya dia itu dengan bilang kalau dia siap untuk dihukum kalau dia salah ya. Nah, itu dia. Itu kan Hebat sebuah sih. statement yang sangat menerima konsekuensinya yang diambil. Tuh, Oke, meskipun lawannya Pak Luhut. itu dia makanya. Oh, Oke. mungkin naik tingkat ya dari ular lawan naga kali. Oh, serem banget. Oke, ada komentar apa dari? Ada nih dari Hendra Polri namanya. Wah, orang Polri. Pak polisi nih. Dia bilang semoga hakimnya diberi kekuatan dan keberanian oleh Yang Maha Kuasa untuk menyatakan yang sebenar-benarnya. Amin. Ya. Ada lagi? Sudah. Sudah ya. Ada lagi nih dari Rudin. Tunggu saja hasil di persidangan sekalian sama big data itu. Kita tunggu endingnya gimana. Wah, ini beda perkara nih big data Iya, nih. makanya. Jadi kita dari tadi tuh berapa berita nungguin hasil meja hijau aja terus ya. Iya, bener. Kan namanya juga reaksi, kita hanya mereaksi berita yang ada ya. Betul. Keadaan yang ada. Oke, deh. Oke. Case close. Dia, kita sudah baca 5 populer berita weekend ini gitu. Yang paling kamu favoritin apa sih dari 5 itu? Aku suka tentang Mandalika sih. Oh, kirain aku suka kamu tadinya. Aduh. Bahaya ini kalau suka Bang Sergi. Mandalika ya, saya juga suka sama itu karena dari beberapa berita itu isinya masalah mulu.
yang hiburan itu ya cuman ini doang nih di Mandalika gitu. Oke. Oke. Gila kira ada nggak sih kesan-pesan kamu buat sobat negeriku? Sobat negeriku, pesan-pesannya apa ya? Karena sekarang mau bulan puasa kali ya. Oh, bisa nih. Mau bulan puasa, selamat menunaikan ibadah puasa ya buat sobat negeriku. Ya. Nanti kita ketemu lagi Di bulan semuanya. Ramadan. Di bulan Ya. Ramadan. Spesial Ramadan. Spesial. Spesial Ramadan dan tetap jaga stamina, sehat dan lain-lain. Yang punya asam lambung jangan lupa sahur ya. Jangan lupa sahur, jangan bolos, jangan ketiduran gitu ya saat sahur. Bahaya itu. Sholatnya nggak perlu ketinggalan ya. Iya dong, sholat harus tetap dong. Iya. Gitu. Oke. Oke. Ya, bila mana ada salah kata mohon Mohon dimaafkan dan silakan share berita ini atau program ini Like, sebanyak-banyaknya. komen. Subscribe dan komen. Subscribe Oke. sama Gue loncengnya. Sergi. Saya Dea. Sampai jumpa. Dah.